Tutorial aplikasi Jamboard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahmawati dengan NIM 20108241039 dari kelas 3A PGSD UNY. Di sini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi yang bernama Jamboard. Nah, Jamboard adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Google dalam bentuk papan tulis digital yang mirip dengan papan tulis konvensional. Jamboard ini telah terintegrasi dengan berbagai layanan cloud. Jamboard membuat kegiatan berdiskusi, menulis ide, dan berkolaborasi dengan orang lain dapat terjadi. Jamboard dapat diakses melalui perangkat seluler atau perangkat yang terhubung dengan Android dan tersedia di Play Store dan Apple Store. Jamboard ini bisa digunakan untuk media dalam menjelaskan materi pembelajaran dengan menulis materi, menambahkan gambar, dan informasi lainnya. Selain itu, bisa juga mengajak siswa untuk interaktif dan berkolaborasi selama pembelajaran. Jamboard juga memudahkan kolaborasi secara real-time antara guru dengan siswa sehingga bisa membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Guru dalam kegiatan pembelajaran daring dapat menampilkan Google Jamboard ini. Guru dapat mengajak siswa untuk membuat sketsa ide, memecahkan masalah, atau menggambar secara kolaboratif dan sinkron. Nah, Jamboard dapat digunakan secara bersamaan oleh orang-orang yang berada di tempat yang berjauhan. Jadi, kolaborasi secara real-time dari mana saja dan melalui apa saja seperti Jamboard device, mobile app, atau web browser menjadi keunggulan dari Jamboard. Keunggulan lainnya adalah kita dapat menambahkan Google Slides, Google Sheets, dan Google Docs ke dalam Jam yang kita buat. Nah, file Jamnya juga secara otomatis tersimpan di dalam Drive. Kita bisa melihat atau mengedit Jam kita dari mana saja dengan koneksi internet. Hasilnya akan selalu tersimpan secara otomatis di dalam Drive. Sayangnya, kelemahannya adalah fitur-fitur yang ada pada aplikasi Jamboard di smartphone tidak selengkap dengan Jamboard yang diakses melalui web browser dan Jamboard device. Ada beberapa fitur yang tidak tersedia di aplikasi Jamboard smartphone. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur yang ada pada Jamboard dan cara menggunakan Jamboard itu sendiri. Selamat menyaksikan. Pertama, kamu perlu mendownload aplikasinya melalui Apple Store atau Play Store. Setelah itu, kamu dapat mengakses aplikasi Jamboard. Untuk contohnya, saya mendownload aplikasi Jamboard melalui Play Store di mobile phone. Setelah selesai diinstal, nanti bisa diklik open untuk membuka aplikasi Jamboard. Nah, ketika aplikasi Jamboard ini dibuka, akan diminta untuk login melalui akun Google. Nah, setelah login dengan akun Google, akan muncul layar seperti ini. Pada pojok kiri atas terdapat fitur 3 bars yang menampilkan beberapa menu sebagai berikut. Nah, connect to a Jamboard digunakan ketika ada smart display Jamboard di sekitar kita. Lalu ada join by Jamcode yang digunakan untuk bergabung dengan Jam melalui kode. Lalu ada recent untuk melihat Jam yang sedang kita akses atau baru-baru ini kita akses. Lalu ada shared with me untuk melihat Jam yang dibagikan untuk diakses oleh kita. Sedangkan untuk start adalah menu untuk menyimpan Jam yang kita beri tanda bintang. Dan trash adalah menu untuk melihat Jam yang telah kita hapus. Nah, untuk Jam yang kita hapus akan tersimpan selama 30 hari di menu trash sebelum dihapus selamanya. Jika kita ingin membuat Jam yang baru, klik tanda plus untuk membuat new Jam sampai muncul layar seperti ini. Ini adalah area kanvas atau frame-nya. Lalu di sini adalah toolbar dan yang icon ini
menunjukkan berbagai jenis pena yang bisa kita gunakan atau palet pena. Nah, kita bisa menggunakan pena yang ini, seperti ini contohnya. Lalu kita juga bisa membuat pena yang itu dengan seperti ini. Lalu kita bisa menggunakan pena yang ini, akan muncul seperti ini. Kemudian pena yang satunya akan menghasilkan hasil tulisan seperti ini. Nah, selanjutnya kita kembali kepada icon pena, di mana kita bisa memilih warna-warna dari yang tersedia. Kita bisa memilih warna yang kita inginkan untuk menulis dan menggambar dengan warna tersebut, seperti biru ini, atau kita bisa menggunakan warna hijau, lalu kita bisa menggunakan warna orange, dan juga warna merah maupun putih atau hitam, sesuai yang kita inginkan. Lalu di sini ada Assistive Drawing Tools, di mana ada tools untuk mengenali tulisan yang kita buat. Jadi ini kita bisa menulis di area kanvas atau frame-nya, dan tool ini akan mendeteksi apa yang kita tulis. Seperti ini contohnya. Kita kembali ke Assistive Drawing Tools, di mana ada Shape Tool. Tool ini akan mendeteksi apa yang kita gambar dan akan membuat gambar kita menjadi lebih rapi. Nah, seperti lingkaran ini akan berbentuk rapi kembali. Kemudian kita menggambar segitiga seperti ini akan dibuat lebih rapi lagi oleh tool ini. Selanjutnya adalah icon untuk menghapus apa yang kita tulis atau gambar dalam Jamboard. Misalnya kita sembarang menulis seperti ini, lalu kita bisa menghapusnya melalui icon tersebut, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan menggambar suatu bentuk untuk melihat fungsi dari tool lasso seperti ini. Nah, ini dapat menggeser ke arah mana saja sesuai yang kita inginkan. Lalu kita dapat menghapus melalui titik 3 itu. Nah, selanjutnya adalah tool laser, di mana ini digunakan sebagai pointer untuk menunjukkan materi yang sedang dijelaskan. Misalnya, kita akan menjelaskan suatu bentuk. Kita gambar bentuk lingkaran, lalu kita akan menjelaskan ini. Nah, ini berguna untuk menunjukkan, oh kita sedang membahas lingkaran ini loh. Nah, jika kita melihat tanda plus ini, ada menu sticky note, di mana kita bisa menambahkan sticky note ke dalam jam kita. Misalnya, kita akan menulis suatu pendapat kita, atau kita menulis kalimat tertentu. Nah, kita juga dapat mengubah warnanya sesuai yang kita inginkan. Kemudian klik tanda centang, lalu akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa menyesuaikan ukurannya, lalu kita bisa menghapusnya melalui itu. Nah, dari tanda plus ini ada menu Drive Content, di mana kita dapat menyertakan file atau masukkan informasi dari drive yang kita miliki. Misalnya saya klik My Drive, kemudian saya akan memilih secara random untuk dimasukkan kepada jam. Kalian bisa memilih sesuai kebutuhan kalian apa yang akan dimasukkan ke dalam jam tersebut. Bisa saya memilih ini, kemudian akan tampil seperti itu. Lalu dari tanda plus ini ada menu kamera, di mana kita bisa mengambil gambar secara langsung melalui kamera kita. Kita bisa memilih while using the app. Lalu akan muncul kamera. Nah, kita bisa memilih sesuai kebutuhan kita apa yang akan dimasukkan ke dalam jam tersebut. Seperti ini. Selanjutnya, tanda plus ini juga ada menu Image Library, di mana akan mengambil gambar dari galeri kita. Misalnya, saya akan memasukkan sebuah gambar secara random untuk dimasukkan ke dalam jam. Nah, saya akan memilih gambar ini. Kalian bisa memilih gambar sesuai kebutuhan kalian yang dapat menunjang jam tersebut. Menariknya, kita dapat mengubah background pada kanvas atau frame dengan klik ini, kemudian klik tanda titik 3 dan ubah backgroundnya. Kita bisa memilih background sesuai yang kita inginkan, misalnya ini atau itu, tergantung kebutuhan kita.
Nah, kita juga dapat menambahkan slide baru pada gem tersebut dengan seperti ini. Nah, ini adalah slide barunya. Selanjutnya di sebelah titik 3 di pojok kanan atas ada Open on Jamboard, di mana ini digunakan ketika ada Smart Display Jamboard di sekitar kita. Lalu di opsi titik 3 itu ada Share, di mana gem ini bisa dibagikan kepada orang-orang tertentu melalui type a name or email, atau kita bisa who has access. Kita bisa ubah ini seperti ini. Link sharing off kita ubah menjadi can edit atau can view or no access. Lalu klik OK. Kita dapat memberikan tanda bintang pada gem ini dengan add to start. Lalu ini akan masuk di folder start kita. Bagusnya kita juga dapat menyimpan ini dalam bentuk PDF dengan share gem as PDF, kemudian pilih aplikasi yang kita inginkan. Kita menyimpannya melalui apa. Lalu kita juga dapat menyimpan ini sebagai gambar dengan share this frame as an image untuk menyimpannya dalam bentuk gambar. Kemudian kita dapat memberi namanya dengan rename. Nah, ini untuk memberi nama pada gem tersebut. Misalnya saya akan memberi namanya dengan Jamboard. Kemudian nanti saya akan klik rename, nanti akan secara otomatis akan mengubah namanya. Lalu ada make a copy, di mana kita bisa menyalin gem ini. Nah, misalnya ini udah saya copy ya. Kita akan melihat bentuknya. Nah, akan muncul seperti ini jika kita mengkopinya. Nanti akan muncul frame yang sama persis. Nah, ini caranya untuk menghapus Jamboard dengan klik remove. Nanti akan pindah ke folder trash selama 30 hari, tersimpan di sana sebelum terhapus lamanya. Nah, ini saya akan memberikan contoh Jamboard yang ada pada drive saya, yang tersimpan secara otomatis pada drive saya. Nah, ini adalah gem yang baru ini saya akses. Dan ini adalah contoh bentuk gem yang telah digunakan dalam pembelajaran, misalnya connected model, dan ini sticky note dari pendapat-pendapat mahasiswa. Lalu juga kita bisa melihat shared with me, ini tandanya kalau gem ini hanya diakses untuk kita atau orang-orang tertentu. Lalu ini kita bisa merapikannya dalam bentuk seperti ini, atau kita bisa mengurutkannya sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya kita dapat mengubah bentuk tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa melihat gemnya dalam bentuk seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.